Shalom bagi kita semua. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber air kehidupan yang memberi kelegaan ketika kita dahaga, ketika merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita rindu akan hubungan yang nyata dengan Tuhan, dengan Allah yang benar, maka datanglah kepada Yesus. Ketika kita haus akan kebenaran, merindukan kebenaran, merindukan keadilan, merindukan sesuatu yang ilahi mengintervensi hidup kita, maka datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, menerima Yesus, maka Roh Kudus akan diberikan kepadanya. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Yesus sendiri. Roh Kudus adalah Roh Bapa. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan ketiganya satu, ketiganya Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi Roh Kudus adalah Roh Yesus yang tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, yang bisa hadir di mana saja, yang maha hadir, omnipresent. Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dikatakan roh itu belum diterima, belum datang karena Yesus dimuliakan. Yesus belum dimuliakan. Ya. Roh Kudus belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya apa? Ketika Yesus menyampaikan ini, penyaliban belum terjadi. Dia belum kembali ke tempat asalnya, ke tempatnya semula, yaitu kembali kepada Bapa di sorga. Jadi kalau dikatakan Yesus belum dimuliakan, Yesus dimuliakan ketika dia menaklukkan dosa, ketika dia mati bagi dosa, ketika dia melakukan pekerjaannya yang paling utama, yaitu menaklukkan dosa, mengalahkan maut, mati bagi dosa supaya kita hidup. Kemudian Yesus dimuliakan ketika dia terangkat ke surga. Jadi Yesus itu melimpah dengan kemuliaan ketika dia mengalahkan dosa, ketika dia mati, dia bangkit, dia dimuliakan. Dia bangkit, mengalahkan maut, dia dimuliakan. Ketika dia terangkat ke sorga, kembali ke tempatnya semula, dia dimuliakan. Dan Yesus mengatakan, "Aku kembali kepada Bapa, tetapi aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain." Ulangi,
Aku akan mengutus penolong yang lain. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 15 kalau nggak salah ya. Ayat 16. Mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan. Dan aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya, di dalam hati orang percaya. Sebab kita adalah bait Roh Kudus. Sebab kita adalah bait suci Allah. Ya. Jadi kita ini adalah tempat Allah berdiam. Ya. Ketika kita telah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah oleh pekerjaan Kristus. Kristus yang mendamaikan oleh penumpahan darahnya. Kita diampuni oleh Bapa. Terjadi rekonsiliasi. Terjadi pemulihan hubungan. Dan kita menyatu dengan Allah. Menyatu, kita berkenan kepadanya karena Yesus. Yesus menyatukan kita. Menyatukan kita dengan Sang Pencipta. Ya. Sehingga Bapa tidak lagi melihat dosa kita. Bapa melihat pengorbanan Yesus. Ya. Darah yang tertumpah itu telah menebus dosa kita. Dan ketika kita sudah bergabung dengan Allah, menyatu dengan Allah, maka rohnya itu akan memimpin kita. Sebab di dunia ini ada musuh yang akan menghadap. Selain itu diri kita juga banyak kelemahan. Dan roh ini menolong kita supaya kita tetap semangat, supaya iman kita tetap teguh, supaya kita tetap berjalan maju, supaya kita terus berjalan naik, berjuang. Aliran-aliran air hidup itu akan bekerja terus memberi kehidupan. Memberi kehidupan ilahi, kehidupan yang memuliakan Allah. Roh Kudus bekerja. Kelemahan-kelemahan kita ditolong oleh Tuhan untuk kita singkirkan. Amarah, benci, dendam, sakit hati, kepahitan, itu ditolong oleh Roh Kudus untuk kita singkirkan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus juga akan melindungi kita dari si jahat. Ini dari luar. Kalau dari dalam, dia akan menolong kita membaharui pikiran, membaharui roh kita, membersihkan tabiat-tabiat buruk kita, melahirkan sifat-sifat ilahi, melahirkan hal-hal yang mulia, membuat kita memiliki karakter Kristus, penuh dengan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu kasih, melimpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu dikerjakan oleh Roh Kudus supaya menjadi karakter kita, menjadi tabiat kita, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus juga menolong kita dari pencobaan, dari serangan-serangan si jahat. Roh Kudus melindungi kita, menolong, membimbing kita. Di samping malaikat juga diutus untuk melayani kita, untuk menjaga, melindungi kita. Jadi betapa baiknya Tuhan kita itu. Betapa anugerahnya melimpah bagi kita. Layaklah dia kita puji, kita muliakan. Kita taklukkan hidup kepadanya. Jadi hidup yang kita miliki, kita hidup ini adalah hidup untuk Tuhan. Memuliakan dia. Hidup dalam firman-Nya. Firman-Nya menjadi standar dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Amin.